Halo Fitness Mania, ketemu lagi dengan saya Denny di channel Java Muscle. Baik, di video kali ini kita sudah bersama dengan si kembar Handono dan Handoko. Oke. Baik, di sesi ini kita akan tanya-tanya, sharing, dan berbagi tips buat teman-teman semua. Baik, saya akan menanyakan kepada dua teman saya. Oke. Jadi sebelumnya coba tebak dulu. Mana yang Handono, mana yang Handoko? Yang mana, Mas? Iya, Handono. Handoko. Ini Handoko. Oke, Mas, bisa diperkenalkan lebih jauh lagi kepada teman-teman. Jadi Mas Handono, Handoko ini yang mana yang kakak, mana yang adik, Mas? Kalau saya kakaknya. Oh, ini kakaknya. Saya adiknya. Ini adiknya. Cuman kok lebih besar adiknya ya? Ya, karena mungkin saya kan waktu nge-gym itu duluan daripada Mas Handoko. Jadi saya nge-gym itu mulai start itu kurang lebih tahun 2012 waktu itu. Kemudian waktu itu juga Mas Handoko masih di stay di Jakarta. Jadi saya juga masih merintis pertama kali nge-gym di tahun 2012. Untuk itu kemudian Mas Handoko baru balik di Solo itu sekitar tahun berapa? 2015 mulai nge-gym lagi. Tahun 2016 awal saya mulai nge-gym. Terus lihat adik saya kok badannya jadi bagus. Waktu itu saya berat badan cuma 46 kilo dari Jakarta. Terus mulai belajar nge-gym, mulai ngatur pola makan. Terus akhirnya sampai sekarang bobot off season saya sekitar 63 sampai 64, on season saya cuma 55 sampai 56 kilo. Berarti udah berapa tahun, Mas mulai latihan? Kurang lebih berarti kalau 2012 itu sampai sekarang 2020 ya. Jadi 8 tahun off juga sih. Sampai sempat off juga tapi nggak lama sih. Cuma karena kerjaan sih. Jadi nggak terlalu intens ke gym, paling seminggu cuma 2-3 kali aja. Paling itu kurang lebih sekitar 8 tahun. Normal ya sekitar 7 tahun lah kurang lebihnya. Kemudian seperti itulah. Iya, 7 tahun. Cukup lumayan lama. Bukan waktu yang cepat. Jadi memang proses untuk kita mendapatkan otot yang bagus itu memang nggak ada yang instan, teman-teman. Seperti Mas Kembar ini butuh waktu 7-8 tahun untuk bikin otot yang saat seperti ini. Oke. Jadi Mas, ini saya lihat ini kalian berdua udah mulai sering dapat podium ya. Jadi sebelum ke podium ini sering juara 1. Itu sebelumnya gimana, Mas? Coba diceritakan. Jadi gini, waktu itu saya event pertama kali saya ikutin itu di tahun 2015 kalau nggak salah ya. Itu atau tahun 2016 kurang lebih. Kalau 2016 lah kurang lebihnya itu di event UPC. Itu waktu itu saya ikut Ultimate Body. Itu juga gak mudah. Waktu itu saya juga belum tahu yang namanya dia seperti apa, kemudian cut air seperti apa, kemudian pola makan gimana. Hanya asal-asalan aja. Akhirnya juga nggak bisa naik podium, waktu itu juga gagal. Kemudian saya sempat off untuk ikut ke body contest, lanjut untuk fokus ke kerjaan aja. Setelah itu cuma nge-gym, kemudian saya diajak oleh teman saya, kemudian yang apa namanya, Mas Bilawan namanya teman saya itu di Good Gym itu waktu itu tahun 2016. Setelah itu saya diajak ditawarin untuk bikin otot lagi untuk ikut ke kejuaraan. Awalnya itu di event pertama kali itu di Best Western kalau nggak salah ya. Best Western. Waktu itu saya cuma dapat podium, waktu itu ikut kelas 5 Moskow. Itu tahun 2016 ya, 2016 kalau nggak salah, 2016-17 itu dapat podium cuma nomor 77 waktu itu. Nah setelah itu saya ya nggak cuma di situ aja, nggak cuma patah semangat waktu itu. Kemudian saya gimana caranya saya bisa naik podium lagi. Akhirnya saya lanjut ke event Berry Collection di Jakarta. Saya jauh-jauh dari Solo dengan kondisi yang
sudah ada ya, tetapi memang belum mengerti lah tentang diet seperti apa. Akhirnya juga saya juga gagal waktu itu juga saya juga tahun waktu itu di kelas juga nggak dapat podium apa cuma tahun 2017 itu gagal juga waktu itu. Akhirnya saya kemudian ikut beberapa event di Maskal, hanya dapat podium di 4, kemudian di nomor 6 di Jakarta dan seterusnya. Akhirnya saya waktu setelah itu saya mendapatkan ikut event di MOS Man of Steel di Jakarta waktu itu sekitar tahun 2018 ya. Mas Dini waktu itu yang Maskal Indonesia tuh waktu itu yang di juara 3 gitu Jakarta. Nah setelah itu saya waktu itu ikut di Maskal, dibuang disuruhnya ke kelas middle. Nah awal dari mulai karir saya disitulah. Dari waktu itu saya di kelas middle itu dapat podium nomor 10. Mas Handoko waktu itu juga ikut ya? Ikut Mas Handoko juga ikut. Tapi itu event saya yang kedua. Event kedua ya? Ya. Itu berarti dimanapun Mas Handono ada, Mas Handoko pasti ada. Pasti ikut, pasti. Kalau kita salah satu prepare, yang satu sudah ikut prepare. Jadi harus prepare bareng, prepare terus. Biasanya kalau kembar gini biasanya mereka itu sering bertengkar. Ya, bertengkar sih wajar sih, cuman paling ya bertengkar mulut, nggak sampai adu jotos lah. Akhirnya terus kemudian waktu setelah itu di awal mulai dari karir saya di kelas middle di tahun 2018 itu 2017 ya, 17-an itu sampai sekarang kelas middle itu nggak pernah keturun kelas. Alhamdulillah rezeki itu tidak kemana, kerja tidak pernah mengkhianati hasil. Setelah itu saya mendapatkan podium ya 1, 2, 3 itu karena kerja keras di kelas 3. Memang di kelas master saya memang tidak begitu terlalu dapat podium karena memang kondisinya waktu itu belum mengerti lah diet yang benar seperti apa, kemudian pola latihan loading seperti masih belajar aja di kelas middle. Alhamdulillah saya dibantu beberapa senior ya sampai sekarang dan bisa sampai sekarang bisa. Oke Mas, dulu pertama kali mendapatkan juara 1 kelas middle itu waktu di event mana Mas? Waktu pertama kali juara middle itu di event Man of Steel dan diungkap di Solo ya. Itu saya juga dapat best of the best waktu itu dengan kondisi benar-benar maksimal, kerja keras, dia yang benar-benar totalitas sekali, cutwaternya juga totalitas. Akhirnya saya mendapatkan juara 1 di Man of Steel di Dandim Cup atau normal waktu itu di Sukoharjo. Itu tahun 2019 ya, 2019 ya. Waktu itu di sana kalau nggak salah 2019 kalau nggak salah waktu itu. Setelah itu kemudian lanjut lagi di event di pertama kali itu di situ juara 1-nya, kemudian di Tegal itu juara 2, kemudian di NPC Jakarta Putra Poli NPC Jakarta itu juga juara 2. Setelah itu lanjut kemudian di Temanggung dulu. Temanggung juara 1. Mas keluar itu di juara 1. Kemudian di Optimum Nutrition Mas keluar itu kemudian juga juara 1 juga, alhamdulillah. Dan di situ juga mendapatkan kontrak atlet dari brand suplemen ambassador dari Optimum Nutrition dari PT Sportis Indonesia. Setelah itu kemudian lanjut lagi di event Wijayakarta saya bisa itu waktu itu nomor 3. Setelah itu baru setelah itu mulai jalan karirnya sampai sekarang. Oke, sekarang giliran Mas Handoko. Dulu pertama kali gym itu di tahun berapa? Saya pertama kali nge-gym itu diajak Mas Handono tahun 2016 awal. Kalau nggak salah sekitar bulan Maret, dengan berat badan saya cuma 46 kilo tadi. Terus mulai ikut event pertama kali itu di kelas super beginner itu di tahun 2017 di acaranya Solo Berotot kalau nggak salah. Di situ saya pertama kali dapat podium nomor 2. Itu pertama kali piala saya di tahun 2017 dan pertama kali event saya. Terus saya kemudian lanjut lagi di event MOS bareng Mas Benny juga di satu kelas di kelas New Moscow, tapi saya gagal. Tapi di situ saya nggak cuma berhenti di situ. Dari kegagalan saya di situ, saya mulai berpikir gimana caranya saya bisa seperti Mas Denny
dan seperti senior-senior saya yang lain. Sampai saat itu saya terus kerja keras, latihan, diet dan sebagainya, pokoknya harus bisa sampai podium. Dan akhirnya di beberapa event pun saya dapat, tapi nggak cuman di kelas itu pun saya juga nggak langsung dapat nomor 1, 2, dan 3. Perjalanan saya juga dapat nomor 4, nomor 5, tapi puji Tuhan di 5 besar pasti masuk. Cuman dari situ mulai belajar lagi sampai sekarang di beberapa event saya pasti dapat nomor 3 besar, dapat rezeki di situ. Dan saya mulai, tapi dari situ saya tetap harus berusaha. Saya nggak mau sombong dari event hari ini saya dapat nomor ini. Gimana caranya di situ? Saya harus benar-benar kerja keras lagi supaya bisa mempertahankan apa yang saya dapat. Hingga sampai saat ini hasil kerja keras saya pun tidak mengkhianati apa yang saya lakukan. Dari beberapa senior, dari beberapa teman-teman sharing gimana cara soal diet, gimana cara soal loading, akhirnya bisa ketemu. Dan dari situlah perjalanan karir saya mulai dari tahun 2016 sampai di tahun 2020 ini ada peningkatan seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Mas Handono sama Mas Handoko ini dulu itu juga pernah satu kelas sama saya dan juga pernah gagal, dan sama saya juga pernah gagal. Bahkan dari kegagalan itu sebetulnya tidak akan pernah memadamkan semangat kita untuk terus mencoba. Jadi buat teman-teman semua fitness mania di Indonesia dimanapun kalian berada, sekali kalian gagal jangan pernah untuk terpuruk lagi. Bangkit, gagal, coba lagi, dan coba lagi. Oke, kita akan coba tanya lagi. Ini mungkin juga bisa jadi tips buat teman-teman semua untuk mempersiapkan diet kompetisi. Kira-kira mungkin kita akan tanya sekali lagi. Mas Handono dan Mas Handoko mungkin bisa bantu jawab dan berikan tips buat teman-teman. Apa sih rahasianya biar bisa terus konsisten dan mendapatkan hasil yang terbaik? Coba dari Mas Handono dulu. Kalau menurut saya diet itu kan kita juga perlu waktu. Jadi kalau untuk persiapan contohnya untuk event di bulan Maret contohnya itu aja, mungkin kita bisa persiapkan dia dari mulai awal pertengahan Desember atau mungkin awal Januari. Jadi minimal diet itu nggak harus instan 1 bulan, bisa jadi ya bisa sih, tapi maksudnya kan nggak bisa dengan hasil maksimal. Coba di 2 bulan atau mungkin 2,5 bulan. Jadi kondisinya itu benar-benar kondisi yang maksimal. Jadi kalau kita turun event itu benar-benar memang dengan kondisi yang benar-benar bagus, kondisi maksimal. Jadi apa yang kerja keras kita yang kita harapkan itu pasti akan tercapai. Tapi kalau kita cuma diet asal-asalan kemudian dalam waktu yang singkat juga bisa sebenarnya, tapi hasilnya juga tidak bisa memuaskan apa yang seperti yang kita harapkan. Jadi memang diet konsisten untuk lomba itu tidak mudah, karena kita harus mengurangi kadar sodium, garam seperti itu, gula, kemudian kita juga masih menghitung protein yang harus kita makan apa aja, bisa dari ikan, daging, kemudian ayam, seperti itu, tahu dan tempe, sayur juga. Jadi harus dari buah juga. Jadi kita harus benar-benar paham apa yang asupan kita makan itu kita harus paham nutrisinya. Seperti itu. Jadi nggak asal-asalan asal diet aja. Jadi yang penting di situ sebenarnya tuh konsistensi dengan pola latihan, pola makan, pola tidur itu penting sekali untuk waktu kita pas mau on season ataupun pas mau kita pre-contest. Jadi nanti di saat kita naik stage, kondisi kita tuh benar-benar freak, bagus dan pantas untuk kita mendapatkan podium. Jadi nanti apapun yang kita apresiasikan lewat kita latihan, dan nanti di saat kita mendapatkan podium, di situ kita akan mendapatkan kepuasan sendiri. Oh jadi seperti ini dong, oh jadi seperti ini hasil kerja keras. Dan dari situ nanti pasti teman-teman semua akan lebih giat berlatih, giat diet lagi, terus nanti banyak sharing sama teman-teman, dan di situ nanti pasti suatu saat teman-teman akan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi dari kedepannya dari event sebelumnya. Di situ yang penting konsistensi sama pola latihan yang benar. Sebenarnya seperti itu aja sih. Oke, baik. Di sini kita sharing, di sini kita saling belajar, karena
kita sendiri juga masih butuh banyak sekali untuk belajar. Jadi buat teman-teman, misal mau bertanya sesuatu tentang diet, mungkin bisa follow Instagramnya Mas Handono dan Mas Handoko di bawah sini, di sini. Oke, cukup sekian dulu dari kita, Mas Handono ya. Baik. Oke, terima kasih Thank you, banyak. Pak Mas Denny. Terima kasih Oke. banyak buat waktunya, Mas. Oke, kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa berikan kontribusi juga kepada kita via DM Instagram Java Masker atau di kolom komentar. Untuk kontribusi yang menarik akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam Fitness Mania Indonesia. Salam sehat.